bagaimana ini dimulai dari Ahmad Dhani yang memberikan pernyataan publik bahwa melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa yang merupakan ciptaan Ahmad Dhani. Yang menjadi problem adalah Once pun menjawab. Once menjawab begini. Halo teman-teman semua, Valentinus Simanjuntak. Kali ini nggak ngomongin bola tapi ngomongin tentang hal yang sedang ramai diberitakan ataupun juga dibicarakan. Khususnya kali ini tentang Intellectual Property Rights atau IP, kalau orang-orang sekarang bilangnya IP atau hak atas kekayaan intelektual. Yang lagi rame itu kan, walaupun sekarang sudah ada perdamaian dari berita terkini, itu adalah bagaimana Ahmad Dhani dan juga Once sedang saling berselisih dalam artian point of view-nya masing-masing. Bagaimana ini dimulai dari Ahmad Dhani yang memberikan pernyataan publik bahwa melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa yang merupakan ciptaan Ahmad Dhani, walaupun Once punya alasannya tersendiri. Sehingga waktu itu juga Once mengadakan press conference menyatakan bahwa dia sebenarnya punya hak untuk melakukan itu karena dia sudah membayarkan apa yang ia tampilkan dengan lagu-lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani berdasarkan aturan yang berlaku. Ini memang menarik karena bicara tentang Undang-Undang Hak Cipta. Pertama itu adalah Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, kemudian juga PP 56 tahun 2021, ada Permenkumham 9 tahun 2022, lalu juga ada SK Menkumham nomor HKI 2 OT 030102 tahun 2016, juga tentang LMKN dan juga LMK. Jadi ini yang menjadi problem pertama adalah tentang performing rights. Jadi dalam hak cipta juga ada beberapa rights ya. Jadi ini yang kita bicarakan adalah performing rights. Hak untuk tampil atau untuk menampilkan sebuah karya cipta, di mana dalam hal Ahmad Dhani dan juga Once adalah karya cipta lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani atau dikompos juga oleh Ahmad Dhani. Nah, hak cipta ini merupakan atau Undang-Undang Hak Cipta yang 2014 ini merupakan undang-undang terbaru yang menggantikan undang-undang sebelumnya. For your information, bahwa skripsi S1 gua itu juga tentang hak cipta, bagaimana kafe apakah perlu membayar atau tidak. Karena dulu aturan itu yang masih menjadi pertanyaan. Nah, sekarang di undang-undang yang terbaru tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, itu sudah sangat strict diatur bahwa ketika ada satu pengacara sekarang juga jadi teman juga sekarang setelah mengikuti seminar juga mengundang di salah satu acara. Patokannya performing rights itu adalah ketika sebuah karya cipta kita dengar di speaker, kasarnya gitulah, dalam acara apapun, di platform apapun, maka sudah timbul hak atas performing rights tersebut. Dan itu yang termasuk konser, termasuk live music, termasuk menyetel musik di coffee shop, apalagi lagu-lagu di karaoke, apalagi di diskotik, apalagi di televisi, itu semua adalah bagian dari performing rights. Jadi sekarang dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 sudah diatur lembaga yang mengelola tentang performing rights tersebut. Kita akan sampai di sana nanti, tapi balik lagi, ini masalah performing rights. Yang dimasalahkan oleh Ahmad Dhani adalah masalah performing rights. Dalam hak cipta ada dua, ada hak ekonomi dan juga ada hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karyanya yang memiliki sebuah hal yang dapat dikomersialisasikan. Sementara yang satu lagi adalah hak moral, di mana hak yang dimiliki oleh seorang pencipta bahwa karyanya harus disebut siapa yang punya, siapa yang menciptakan, dan tidak boleh dirubah, dicincang, dipotong-potong, divariasiin kalau tidak seizin dari penciptanya. Yang menjadi problem adalah Once pun menjawab. Once menjawab begini, apa yang dikatakan Once adalah, loh, sesuai dengan undang-undang 2014 ini, ketika saya sudah membayar kepada lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang dari pemerintah, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, seharusnya gue udah nggak ada tanggung jawab lagi kepada pencipta. Dari LMKN ini akan menuju ke LMK berikutnya, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif, yang kali ini ada 9-11 sekarang yang sudah ada di sana. Jadi bagi Once dia juga tidak melakukan pelanggaran, sementara bagi Dhani sebelum berdamai kemarin menurut dia, oh semua tetap harus izin ke saya dong gitu. Nah, bagaimana undang-undang melihat ini? Menarik dikatakan salah seorang lawyer senior, sebelum 2014 waktu zaman saya skripsi, pertanyaan ini memang masih mengambang bahwa apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani adalah benar adanya, bahwa
harus seizin dia dulu dengan lisensi seperti itu. Karena pengaturan secara kolektif manajemen itu belum diatur. Nah sekarang ada kontradiktif dalam undang-undang kita mengenai hal tersebut. Dan ini memang menjadi kajian yang sangat menarik sekarang untuk orang-orang yang concern dengan hak cipta. Yaitu di mana ada pasal yang menyampaikan bahwa pencipta itu memiliki hak ekonomi ataupun hak eksklusif, di mana setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi dimaksud diwajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta di pasal 9. Kemudian ada juga yang mengatakan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial dari ciptaan tersebut. Ini adalah ground ataupun dasar dari Ahmad Dhani untuk menyampaikan keberatannya. Tetapi kontradiksinya adalah di pasal 23 ayat 5 dinyatakan setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan, berarti economical, dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Lalu ditambahkan di pasal 87 ayat 4, tulisannya ini lebih jelas lagi. Tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. Ini yang sekarang menjadi bahan pertimbangan. Gue juga sekarang memilih untuk punya pendapat dan pandangan yang berkaitan dengan aturan tersebut. Tetapi jika ini terus sampai kepada pengadilan misalnya, maka hakimlah yang berhak untuk memutuskan apakah menggunakan apa yang disampaikan oleh tim Ahmad Dhani ataupun apa yang disampaikan oleh Once. Tetapi menarik, salah satu seminar yang saya ikuti ada dibicarakan oleh lawyer senior menyatakan bahwa ini adalah sebuah rekayasa hukum atau law engineer, di mana pemerintah seakan-akan memaksa melalui aturan ini untuk lembaga manajemen kolektif nasional diotomatisasi dapat memiliki kekuasaan untuk menerima segala macam royalti, di mana kemudian diatur nanti turunannya berapa besarannya, cara menghitungnya oleh pemerintah, di mana nanti LMKN ini akan membagikan kepada LMK. Siapa ini LMK? LMK ini adalah tempat lembaga manajemen kolektif yang akan membayar kepada artis-artisnya. Ada yang artis dangdut, ada yang berbagai macam lah, ada 9 atau 11. Dari LMK inilah sampai ke pencipta. Nanti kita akan sampai ke sana apakah penghitungannya udah oke, apakah sampainya sudah berapa banyak. Tapi kita kembali lagi ke masalah ini. Bahwa adanya undang-undang sekarang dengan memberikan LMKN dan LMK untuk mendistribusikan royalti tanpa perlu seorang pencipta dimintain dulu izin, dimintain dulu lisensi. Landasannya adalah supaya ini dapat lebih mudah dan dapat lebih efisien. Karena kalau setiap performer atau IO atau siapapun itu ingin pakai lagunya harus izin dulu, nanti nggak ada izin bagaimana, nanti akan menghambat cita-cita dari undang-undang ini. Jadi dari mediasi yang berhasil dilakukan, akhirnya kedua pihak sepertinya sudah sepakat. Tapi kalau dari undang-undang ataupun aturan yang berlaku, saya melihat bahwa dengan adanya LMKN dan LMK ini, memang sekarang ketika performer melalui IO, melalui siapapun itu sudah membayarkan royalti tersebut kepada LMKN, maka secara otomatis, secara automatically seorang performer sudah lepas dari tanggung jawabnya. Nah, tapi sekali lagi dengan adanya kontradiksi ini, apakah memang menurut teman-teman pro yang lebih kepada hak dasar atau hak eksklusif dari pencipta itu tadi, ataukah sudah kepada sebuah turunan dari aturan dalam pasal 23 dan pasal 80-an tadi itu, bahwa sudah ada lembaga manajemen kolektifnya, jadi ayo kita serahkan ke mereka. Ini masih ditunggu juga apakah nanti akan ada perubahan atau tidak, tetapi yang jelas saya melihat dan juga menganalisa bahwa memang ini dilakukan pemerintah untuk bisa lebih cepat membuat sebuah sistem manajemen kolektif yang dapat lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan penghasilan bagi para pencipta, komposer, dan para pemegang hak cipta terkait lainnya. Jadi buat teman-teman semua ya, kita sekarang udah tahu bahwa masing-masing pihak nih punya landasan hukum, punya dasarnya, dan semakin menarik untuk kita bahas bagaimana tentang pengaturan tersebut, bagaimana kafe ini harus membayar, bagaimana diskotik harus membayar, bagaimana konser musik harus membayar, siapa yang harus membayar,
kemudian nanti kasih ke LMK-nya berapa, LMK kasih ke artisnya berapa, nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Tapi yang paling jelas di episode kali ini mudah-mudahan teman-teman punya gambaran. Secara kesimpulan dapat saya sampaikan bahwa hak cipta ini sekarang diatur dalam Undang-Undang tahun 2014. Kemudian juga ada sebuah ciptaan yang dimiliki oleh pencipta. Pencipta ini memiliki hak ekonomi dan juga hak moral. Ada juga pencipta, ada pemegang hak cipta. Dan kemudian juga kita bisa summarize bahwa dalam ciptaan ini ada eksklusivitas untuk hak ekonominya dan hak untuk lisensi. Tetapi di sisi lain kalau hak cipta ternyata ada juga lembaga manajemen kolektif yang sudah ditunjuk untuk dapat menerima pembayaran dari seorang performer atau IO atau apapun itu tanpa memerlukan izin. Saya tutup dengan sebuah case yang juga dilakukan oleh Badai dengan Krispati dan juga dengan Sami Simarangkir. Akhirnya Badai memilih selain melaksanakan apa yang dilakukan oleh undang-undang, tapi dia juga membuat sebuah perjanjian kepada Krispati dalam termin durasi tertentu bahwa dalam waktu setahun ketika lo tetap menggunakan lagu-lagu gua, dia memilih seperti sebuah sharing profit. Setiap dia tampil maka akan ada persentase yang didapatkan oleh Badai sebagai pencipta dari yang dibawakan oleh Krispati. Begitupun juga yang sedang ia usahakan sepertinya dengan Sami Simarangkir. Jadi saya pikir untuk kelangsungan cita-cita hak cipta ini sebenarnya untuk membantu para stakeholder dari hak cipta untuk mendapatkan haknya. Saya pikir ya lebih kepada penyelesaian di luar pengadilan maupun juga penyelesaian di luar badan-badan hukum. Saya pikir akan jauh lebih efektif untuk bisa semakin mengetahui dan juga mengedukasi tentang hak cipta ini. Oke, sekian dari gua tentang hak cipta, khususnya apa yang saat ini terjadi antara Ahmad Dhani dan juga Once, termasuk juga Badai dengan Krispati dan juga Sami Simarangkir. Kita akan lanjut lagi di episode-episode berikutnya. Thank you.